Berdoa dapat dicukupkan. Ya, jadi kita tutor sistem saraf. Oke. Jadi saraf itu ada dua, ada yang saraf tepi sama yang saraf pusat. Kalau yang pusat ini ya isinya otak sama medula spinalis. Otak dibagi dua, ada cerebrum sama cerebellum. Kalau yang sistem saraf tepi itu ada beberapa sediaan, ada ganglion, ada akhiran syaraf, ada sabut syaraf. Ganglion itu ada dua, ada spinalis sama otonom. Akhiran syaraf itu sebenarnya ada banyak, cuma yang kita pelajarin itu ada corpuscle Vater-Wacini, corpusculum Meissner sama motor end plate. Nah, jaringan syaraf ini sendiri dia ada tersusun dari dua macam badan sarafnya atau sel sarafnya itu dan jaringan penyangga namanya neuroglia. Nah, sel saraf ini dibagi jadi beberapa bagian. Ada perikarion atau badan selnya, ada dendrit, ada akson. Ini kalian juga udah pada tahu ya, aku jelasin ulang aja. Ini satu sel saraf tuh seperti ini bukannya. Ini ada badan sel sarafnya atau disebut perikarion. Nah, ini ada percabangan-percabangannya. Ini merupakan dendrit. Dendrit ini fungsinya untuk menerima rangsangan atau menyalurkan, menerima impulsnya masuk ke perikarion. Nah, di perikarion ini ada suatu bentukan seperti titik-titik ini. Namanya adalah Nisol bodies. Nisol bodies ini adalah ribosom dan RE kasar. Ini ada anak inti, ini ada inti selnya yang biru. Nah, sinaps ini merupakan pertemuan antara akson dan dendrit. Ini tadi ada sel penyangganya, namanya oligodendrosit ini. Tadi perikarion, terus eh, ada juga akson. Akson ini merupakan juluran sitoplasmanya. Hmm, Juluran, bukan sitoplasma sih, juluran ininya, sel sarafnya yang memanjang. Nah, perbatasan antara perikarion dan akson ini disebut akson hilok. Di akson hilok ini tidak ditemukan misel bodies. Ini ya, ini aksonnya. Nah, akson serabut saraf tuh ada yang bermielin, ada yang nggak bermielin. Kalau yang ada mielinnya, dia itu bakal diselimuti oleh selubung mielin. Nih, selubung mielin. Selubung mielin itu tersusun dari lemak. Ada juga sel Schwann yang merupakan penyangga. Jadi, tiap segmen ini ada satu sel Schwann-nya. Nah, tiap segmennya ini terpisahkan oleh suatu cekungan, namanya node of Ranvier. Secara skematisnya seperti itu. Nah, ada juga sel penyangga atau supporting selnya. Di sistem saraf tepi itu ada sel Schwann dan sel satelit. Nah, ini adanya di ganglion. Kalau sel Schwann tadi ada di dekat-dekat akson. Nah, kalau di sistem saraf pusat itu ada namanya sel glia. Itu dibagi jadi tiga, ada makroglia, mikroglia, sama sel ependim. Kalau sel ependim ini ada di, yang tahu di mana? Di apa? Medula spinalis, Kak. Medula spinalis. Ya, medulla spinalis. Tepatnya dia
mengitari lumen itu apa? Lumennya itu Kanalis sentralis. ya kanalis sentralis. Oke, mikroglia ya ada di semuanya. Makroglia itu bagi dua lagi. Ada yang open phase type namanya astrosit, ada yang dense chromatin type namanya oligodendrosit. Astrosit dibagi dua lagi, ada yang protoplasmik sama yang fibros. Oke, pelan-pelan sambil jalan kita pelajari. Duh, jelek PPT nih. Perikarion. Oke, perikarion ini merupakan badan sel saraf atau neuron. Neuron itu ya sel sarafnya itu. Memiliki inti open phase type. Sitoplasma mengandung bentukan khas yaitu Nisel bodies. Nisel bodies kayak yang gue bilang tadi dia itu organel sel yang terlihat seperti granula kasar berwarna basofilik. Jadi dalam sel itu kan ada ini apa namanya? Organel-organel sel, mitokondria, badan Golgi, RE, ribosom dan lain-lain. Nah, itu yang terlihat seperti granula-granula di perikarion. Ada juga akson hillock. Ini merupakan area perbatasan antara perikarion dan akson. Di sini tidak dijumpai misel body. Ada juga dendrit, merupakan juluran sitoplasma pendek dari neuron. Berfungsi mengantarkan rangsang dari perifer ke perikarion. Oh iya, ini berarti benar tadi juluran sitoplasma. Akson ini juluran sitoplasma yang panjang dari neuron. Berfungsi meneruskan rangsangan dari perikarion menuju perifer. Tadi ya gambarnya, ulangin. Ini perikarionnya. Misal kalau kalian lihat di preparat itu yang kayak sel piramid, anterior horn cell, nah, itu ya ini. Secara skematisnya. Ini dendritnya. Terus yang memanjang ini akson. Nah, ini gambaran skematis, benerannya. Jadi ini perikarionnya. Di tengah ada inti selnya. Terus yang kayak granul-granul warna basofilik ini adalah Nisel bodies. Ini juga Nisel bodies. Terus ini ada area perbatasan antara perikarion dan akson. Namanya adalah akson hillock. Ini tidak ditemukan Nisel bodies di sini. Ini lebih jelas ya. Oke, sistem saraf tepi. Ada ganglion, ya inilah nama-namanya. Kalian baca sendiri, ini ada bentukan-bentukannya. Nah, yang pertama ada ganglion. Ganglion itu apa sih? Ini kumpulan perikarion di luar SSP. Jadi, kalau perikarion-perikarion itu saling berkumpul dan terpotong secara melintang, bentuknya kayak gini. Letaknya ada di luar sistem saraf pusat. Ada ganglion spinalis, ada ganglion otonom. Kalau ganglion spinalis, letaknya ada di dekat medula spinalis. Kalau ganglion otonom, letaknya itu jauh dari medula spinalis. Biasanya itu di organ-organ. Terus di spinalis ini serabut saraf utama itu bermielin. Kalau yang otonom ini tidak bermielin, tapi di sini nggak kelihatan. Itu cuma secara teori aja. Terus kalau yang spinalis, intinya itu cenderung di tengah. Kalau yang otonom, dia cenderung ke tepi. Sama yang paling mencolok perbedaannya, di ganglion spinalis, sel satelitnya ini yang di pinggir-pinggir, itu lebih banyak.
Kalau di ganglion otonom dia itu lebih sedikit. Pertanyaannya, seluruh bentukan bulat ini adalah ganglion spinalis, ganglion otonom. Jaringan sistem syaraf tepi, sel sel satelit. Nih. Kalau aku tanya ini jaringan apa ini? Terus kayak Ini otot polos. Yang biasanya dia ada di organ kan, dinding organ itu tersusun dari otot polos. Ini secara membujur, kan kayak gelendong gitu, runcing-runcing, nggak bulat-bulat panjang gitu kan. Kalau otot skelet lebih bulat-bulat. Ini juga, ini contohnya smooth muscle ya, ganglion otonom, itu yang ini, bulat, sel satelitnya sedikit, intinya cenderung di tepi. Nah ini nanti bakal kalian pelajarin di bab selanjutnya kalau ada ganglion otonom di antara otot polos yang membujur dan melintang ini namanya plexus auruba. Tapi nanti aja. Nah ini ganglion spinalis. Intinya cenderung di tengah dan sel satelitnya lebih banyak. Sabut saraf. Dibaca nggak ini? Ya buat ganglion ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Kak mau tanya, Hmm. kan kemarin itu saya nemu preparat yang kan saya tanya itu ganglion otonom atau ganglion spinalis. Terus kata kakaknya itu tuh ganglion otonom, tapi bentuknya itu kan kalau kata DPK bentuknya itu kayak besarnya gitu. Kalau otonom itu kan sama gitu Kak. Nah, tapi itu tuh di preparat itu emang inti selnya itu di agak tepi, tapi bentuk selnya itu kayak besar kecil gitu Kak. Itu tuh berarti ditentuinnya dari inisialnya ya, Kak? Oke. Jadi sebenarnya kayak ciri-cirinya itu nggak mutlak gitu loh. Tergantung kan preparat ada yang bagus ada yang enggak. Terus ya emang nggak bisa serta-merta kalau ukuran ukurannya sama itu berarti otonom, ukurannya beda-beda itu spinalis. Jadi harus dilihat dari beberapa ciri-cirinya juga, terus jaringan di sekitarnya juga itu juga menentukan. Misal otonom, otonom itu kan ada di dinding organ, berarti di kiri kanannya itu bisa jadi ada otot polosnya atau ada kelenjar-kelenjarnya. Terus yaitu sel satelitnya ini banyak atau enggak. Nah ini relatif sih. Terus intinya di tepi atau di tengah tuh. Jadi banyak aspek nggak serta merta cuma ukurannya aja sama atau enggak tuh gimana. Oke, Kak, makasih. Mm-mm. Jadi kalau mengamati itu lebih keseluruhannya aja, jangan berpaku pada satu ciri. Yang tanyakan lagi, udah, oke, lanjut dulu ke sabut saraf. Sabut saraf pada SST ada yang bermielin dan tak bermielin. Satu sel swan membentuk satu segmen selubung mielin. Batas antara segmen mielin yang satu dengan lainnya disebut knot of Ranvier yang tampak pada potongan membujur. Pada pewarnaan He, selubung mielin terlarut, hanya tinggal sisa proteolipid yang bentuknya seperti anyaman jala. Potongan membujur disebut neurokeratin network. Oke. Nah, ini adalah sabut syaraf. Kalau membujur seperti ini, dia memanjang. Ini yang paling jelas ya. Ini tengahnya ini adalah akson tadi. Akson apa? Akson?
Juluran Juluran, sitoplasma. juluran sitoplasma dari osteosit, osteoplasma. Perikarion ke perifer. Ya, perikarion atau juluran sitoplasma dari sel saraf. Dia itu panjang-panjang. Yang tengah ini adalah akson. Akson diselimuti oleh apa yang putih-putih ini? Mielin. Lubung mielin. Ya. Terus perbatasan antara lubung mielin ini, antara segmen mielin itu ada suatu cekungan namanya Notes of Renfield. not of Renvier. Ya, ada tulisannya sih. Hihihi. Lagi. Nah, ini ada sel swan ini, sel penyangganya ini. Kira-kira ini pewarnaan apa nih? Yang tahu pewarnaan apa? Kelihatan gimana itu Bukan struktur sarafnya? Apa? HE kah, Pak? Kenapa kok HE kira-kira? Soalnya mielin itu kan lemak, terus lemaknya itu kelihatan putih, jadi hilang. Terus warnanya juga pink gitu. Mm-mm. Ya, jadi selubung mielin itu kan tersusun dari lemak sama proteolipid. Nah, kalau diwarnai dengan HE, nanti lemaknya itu akan luntur karena terkena alkohol atau silol. Nah, jadi kalau dilihat itu kelihatannya putih kosong tuh, soalnya lemaknya itu udah larut, udah nggak ada. Sisa proteolipidnya yang pink-pink itu. Kalau membujur kayak gini. Nah, ini membentuk anyaman jala. Namanya Neurokreatin network. ini ada ini. Kalau melintang, dia kelihatan seperti roda. Nih skematisnya. Tengahnya ada akson, ini proteolipidnya. Kalau ini pewarnaan apa ini? Impregnasi perak, Kak. Ada jawaban lain? Sama osmik bukan, Kak? Ya, asam osmik. Asam osmik berarti dia mewarnai apa? Lemak, Pak. Mm-mm. Terus yang hitam-hitam itu apanya ini? Selubung mielin. Selubung mielin. Mayocika. Kira-kira ini yang aku tunjuk apa ini? Neurokeratin network. Ini yang di tengah ini apanya ini? Bentukan apa ini yang di tengah? Kayak titik ini. Nukleolus belum kan, Kak? Muhammad Rizky Prayoga. Apa ini yang di tengah ini? Yang mana ya, Kak? Ini kursorku ini. Nggak lanjut sampai Rizky bener.
Apa ini? Akson bukan ya? Akson. Ini sekarang skematisnya, ini tadi di tengah ada aksonnya, terus yang hitam-hitam ini lemaknya, ini selubung mielin, terus ini ada sel Schwann. Ini node of Ranvier. Tanya sediaan apa? Sistem saraf, sabut saraf ya. Kalau tanya sediaan apa? Kalau jaringan apa? Sistem saraf tepi. Sel apa? Ini sel Schwann. Ini yang lebih gelap, bentukan node of Ranvier. Akson, selubung mielin. Kalau neurokeratin network itu biasanya pertanyaannya bentukan seperti jalan. Untuk neurokeratin network. Oke, nah, eh, sabut-sabut saraf itu dia tuh berkumpul membentuk suatu bentukan. Nih, ini yang bulat-bulat kecil ini satunya ini satu sabut sarafnya. Ini berkumpul membentuk satu vasikel saraf. Sama kayak di otot skelet. Nah, di sini juga ada satu vasikel saraf tepi. Harus lengkap ya. Kalau ditanya bentukan seluruh bentukan bulat atau bentukan bulat tersebut adalah satu, ada satunya satu vasikel saraf tepi. Oke. Ini juga satu vasikel saraf tepi. Saraf juga memiliki pembungkus. Satu sabut saraf ini dibungkus oleh endoneurium. Sama kalau yang di otot skelet itu endomysium kan. Nah, kalau di saraf yang membungkus satu sabut saraf itu adalah endoneurium. Yang membungkus satu vasikel saraf tepi ini adalah perineurium. Ini yang di sini perineurium. Yang membungkus semuanya beberapa vasikel saraf tepi ini adalah epineurium. Ini skematisnya kayak gini. Buat serabut saraf ada yang ditanyakan. Kalau mau tanya di sini ya, Rek. Dan tolong diperhatikan kalau masih bingung nanya, jangan tutor Kak, diem aja. Terus post test nilainya kurang, bingung, minta perbaikan. Kalau emang bingung, nanyanya pas tutor. Ya nggak apa-apa sih perbaikan, tapi tolong diperhatikan tutornya. Nggak bisa nggak usah perbaikan langsung baik nilai. Kak izin tanya Kak, tadi di Mm-mm. slide sebelum ini yang sabut saraf potongan melintang itu ku agak apa ya, agak rancu sama epitel yang epitel kelenjar yang seros seros itu loh Kak. Kan kalau kelihatan dari eh, perbesarannya tuh kurang gede itu kan nggak terlalu kelihatan ada aksonnya. Jadi kayak agak rancu itu bedainnya gimana ya Kak? Sama yang sabut saraf juga sebenarnya kalau agak perbesarannya tuh nggak terlalu gede tuh agak rancu sama kayak otot terus kayak jaringan-jaringan lain gitu Kak. Kasih. Oke. Kalau yang membujur nih, dia tuh pastikan HE ya, nggak mungkin pakai asam osmik di membujur gitu. Bisa sih, tapi itu kelihatannya pasti kayak selang-selang gitu, kosong. Ini, ada bentukan aksonnya.
Ya intinya gitu, betulnya panjang-panjang gitu loh. Kalau otot kan beda. Sini inti selnya kan nggak kelihatan. Kalau otot skelet ya ada garis gelap terangnya. Kalau otot polos juga nggak ada bagian polosnya, putih-putihnya ini. Nah ini putih-putihnya ini mencirikan banget ini, yaitu lubung mielin yang lemaknya itu udah luntur tadi. Tuh. Apalagi ya kalau yang membujur gini, beda ini sama jaringan lain. Hmm. Itu sih kayak bentukan manjang, terus ada polos-polosnya. Tuh. Terus sama ini, Knot of Ranvier. Ini kan eh, ciri khas banget di sabut saraf membujur ini. Tuh. Itu kalau membujur ya. Kalau yang melintang, dia itu bulat banget. Beda kalau yang di kelenjar-kelenjar serus itu kan dia asininya itu nggak bulat. Mungkin bentukannya kayak bunga gini kan. Terus di tengahnya ada titiknya gini. Kalau ini kan benar-benar bulat. Nah, kalau di kelenjar-kelenjar serus, selain ada asini, dia ada duktusnya. Nah, kalau di sini udah nggak ada duktusnya. Duktus itu yang kayak epitel selapis kubis gitu itu loh. Intercalated duct, striated duct itu. Bedanya di situ. Pasti ada itunya kalau yang di kelenjar serus itu. Terus kalau yang saraf dia itu ada kayak jari-jari rodanya bulat gitu. Hal ini lebih bongkar-bongkar abstrak yang di asini-asininya apa kelenjar serus itu sih gimana, masih belum menjawab atau udah? Sudah, Kak. Makasih. Oke. Nah, selain itu kalau yang melintang dia itu kan juga ada ini perineuriumnya. Ini khas banget ini. Kalau yang di kelenjar-kelenjar itu kan nggak ada kimianya. Oke, ada yang tanya lagi sebelum ke ini akhiran syaraf. Ini ya, ulangin. Ini yang di tengah ini aksonnya, yang putih-putih ini selubung mielinnya. Rizky Alamri, kenapa kok kelihatan putih selubung mielinnya di pewarnaan HE? Karena kan itu myelin kan tersusun dari eh, lemak ya kak. Makanya pas kena HE kan ada sinol, ada alkohol, makanya hilang jadi putih. Ya, luntur kena alkohol di pewarnaan HE. Oke, lanjut dulu ke akhiran syaraf. Jadi akhiran syaraf tuh ya dia tempat apa ya, stimulus atau rangsangan itu berakhir dan mempengaruhi jaringan. Misal di otot nih, kalian memerintah buat bergerak. Nah, itu akhiran sarafnya itu di tuh motor end plate karena di otot skelet. Terus otot itu akan berkontraksi seperti perintah yang dikirim dari otak tuh. Sini yang kita pelajari ada tiga. Yang pertama ada corpuscle Meissner. Aliran saraf berada di lekukan derma papil, bagian dermis kulit. Nah, ini tuh kulit. Kalau kalian masih ingat nih, ini kan kulit nih. Ini dermis, epidermis. Nah, ini dermis. Ini ada kayak lekukan-lekukan. Ini namanya derma papil, lekukannya ini. Corpuscle Meissner-nya itu yang ini. Dia bentuknya kayak kepompong, kayak mumi. Nah, ini corpuscle Meissner. Terletak di derma papil, bagian dermis kulit.
Fungsinya menerima rangsangan raba. Corpuscle Vater Pacini, dia seperti bawang bombay, letaknya ada di dermis kulit. Ini lagi lebih ke bawah lagi. Jadi ini ke bawah kan ada lemak-lemaknya. Nah, ini di kulit itu kan ada lemaknya. Itu letaknya ada di situ. Bawahnya sih corpuscle Meissner ini. Ada corpuscle Vater Pacini. Seperti bawang bombay. Fungsinya menerima rangsangan getaran dan tekanan. Ini motor end plate, kalian udah belajar, dia ada di otot skelet. Dah gitu. Sistem saraf tepi, ada yang ditanyakan atau belum jelas? Ya, lanjut dulu. Sistem saraf pusat. Nah, ini agak bingung nih, Rek. Ini bentukan-bentukannya, kalian baca sendiri nanti. Nah, jadi di sistem saraf pusat, tiap DA-nya itu terbagi jadi dua bagian. Ada korteks, ada medula. Selain korteks medula, penyebutannya bisa disebut juga substansia grisea dan substansia alba, tergantung dia ada di sediaan mana. Nah, perbedaan dari substansia grisea dan alba, kalau di grisea itu ada perikarionnya. Jadi dia kelihatan lebih gelap, makanya disebut grisea atau abu-abu. Kalau di substansia alba itu nggak ada perikarionnya, jadi dia lebih terang, lebih kelihatan putih. Nah, di substansia grisea, serabut sarafnya itu tak bermielin. Kalau yang di alba itu bermielin. Pembuluh darah di substansia grisea ada pembuluh darah, sel glia. Di alba itu pembuluh darah dan sel neuroglia, sama aja. Jadi itu ya yang beda, perikarion sama nggak ada perikarion. Nah, ini ada sel neuroglianya atau sel penyangga, ada makroglia, mikroglia, dan sel ependim. Sel ependim tadi udah kita bahas, dia ada di medula spinalis, tepatnya mengitari kanalis centralis. Bentuknya adalah sel silindris, bentuknya itu, vital silindris, lapis silindris. Mikroglia itu selnya pipih. Makroglia ini ada dua, ada astrosit, ada oligodendrosit. Kalau astrosit protoplasmik merupakan sel astrosit yang berada di substansia grisea. Nah, kalau yang astrosit fibros ini dia ada di substansia alba. Nah, sel-sel ini nanti yang menyusun blood-brain barrier di sistem saraf pusat. Sama ada cerebrum. Kalau di cerebrum, korteksnya ini atau bagian luar itu dia tersusun dari substansia grisea. Sedangkan medulanya ini dia tersusun oleh substansia alba. Izatul, kenapa kok korteks cerebellum ini dia disebut substansia grisea? Maaf Kak, boleh diulang lagi? Hmm. Kenapa kok korteks cerebrum itu dia disebut substansia grisea? Tadi syaratnya substansia grisea harus kenapa? Karena dia ini ke apa? Ada perikarionnya, terus sabut sarafnya itu bermielin. Mm-mm. Jadi di substansia grisea itu ada perikarionnya.
Kalau di cerebrum perikarionnya namanya apa? Niken. Maaf Kak, boleh diulang nggak pertanyaannya? Kalau di cerebrum, enggak deh, enggak ngulangin. Tadi enggak denger ta? Coba Nadia Lila, apa pertanyaanku? Tadi suaranya Kak Faiz putus-putus, Kak. Hmm. Kalau di cerebrum, perikarionnya apa? Ayo nih Ken, ditungguin ini. Bella mungkin bisa bantu jawab. Substansi sia grisea, Kak. Pertanyaanku apa tadi kira-kira? Ingat nggak? Perikarion yang ada di cerebrum itu apa? Kak, saya mau jawab. Iya, boleh. Perikarion di cerebrum itu disebut sel piramid. Mm-mm. Jadi, perikarion itu nama umumnya atau badan dari sel saraf. Nah, kalau di sediaan otak besar, di Medspin itu ada nama khususnya. Kalau di otak besar itu namanya sel piramid. Ini pertanyaan sediaan apa? Cerebrum. Kenapa cerebrum? Ini ya kelihatan dia ada terbagi jadi dua bagian. Ada korteks, ada medulanya. Bedain sama cerebellum gimana? Kalau cerebellum itu nanti ada tiga lapisannya di korteks. Ini kan korteksnya polosan aja nih, cuma gelap gitu aja. Ini adalah cerebellum. Bagian korteks atau substansia grisea. Bagian medula atau substansia alba. Jaringan apa? Sistem saraf pusat. Oke. Perhatikan ya, Rek. Nah, ini makroglianya ada astrosit. Kalau astrosit itu dia ciri-cirinya misalnya itu tipenya open face type. Ada protoplasmik, ada fibros. Nah, yang protoplasmik hanya ada di substansia grisea atau nih ditemukan piramid sel. Ini ada perikarionnya. Jadi badan sel saraf atau perikarion di otak besar itu namanya sel piramid. Ya, ciri-cirinya bentuknya segitiga. Maksimal tiga sudut, enggak segitiga banget sih. Tapi ada tiga sudut yang satu, dua, tiga. Namanya sel piramid. Di sekitarnya ini ada sel-sel yang open face type yang adalah astrosit protoplasmik. Nah, kebalikannya ini di sini bagian substansia alba
Berarti kalau ada sel yang open phase type itu adalah astrocyte fibrous. Nih, ini astrocyte fibrous. Nah, selain sel astrosit, ada juga oligodendrosit. Oligodendrosit itu yang tipe selnya dense chromatin type, tipe inti selnya. Nah, ini bisa ditemukan di substansia grisea maupun substansia alba. Di substansia grisea terkadang mereka lokasinya ada di dekat perikarion dan berfungsi sebagai perineural satelit mengelilingi perikarion. Nih, contohnya, ini sel oligodendrosit karena intinya dense chromatin type. Dia berada di suatu ruangan. Ada yang tahu nih ruangannya apa? Perineural space. Perineural space. Nah, kalau ada sel oligodendrosit yang lokasinya di perineural space, dia berfungsi sebagai perineural satelit. Oke, aku ulangin ya dari awal. Ini sediaannya apa? Josephine, Sediaan cerebrum. cerebrum, betul, atau otak besar. Terus vida, ini di bagian apa ini? Bagian. Tolong diperhatikan, aku ulang-ulangin sampai bisa semua. Ayo, ini bagian apa? Tidak. Substansia grisea. Mm-mm. Rita, eh, selain substansi agresia, bisa disebut apa? Bagian apa? Kalau di cerebrum, Di cerebrum, Frita. oh, Cortex, Kak. Iya, cortex. Nur Kumariah, kenapa kok ini temanmu tadi nyebut bagian korteks atau substansia grisea? Karena terlihat perikarionnya, Kak. Oke, sampai sini paham ya? Itu konsepnya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Kita harus tahu ini sediaan apa dari bentukan ininya. Mungkin kalau di zoom ini dia dari keseluruhannya. Kalau misal dari zoom in, nah kita lihat perikarionnya atau badan sel sarafnya. Kalau sudutnya segitiga, berarti ini adalah sel piramid. Sel piramid khusus cuma ada di cerebrum tuh. Binifer ini bagian apa? Substansia alba Karena karena tidak ada perikarionnya. oke, ini tadi ya ini sel apa ini? Ini sel apa? Semuanya boleh jawab.
Sel piramid. Piramid bukan Kak. Ya, sel piramid. Ruangannya namanya? Ini di sebelahnya ruangannya. Perineural space. Perineural space. Oke. Nah, selain perineural space, ada ruangan lain juga. Nah, ini ruangan di sekitar pembuluh darah. Namanya perivascular space. Kalau ada oligodendrosit yang ada di perivascular space, itu dia berfungsi sebagai perivascular satelit atau berperan sebagai perivascular satelit. Ini. Ini sel apa ini? Helena, kok VBG aja, nggak ada mukanya. Ini sel apa, Helena? Ini Helena udah jawab apa belum ya? Maaf, adik saya rekoneksi. Itu Oh, sel eh, as, astrosit protoplasmik mm-mm. Kenapa tuh? karena bentuknya open voice type. Selain itu, kenapa kok protoplasmik bukan yang fibros? Nggak ada space-nya gitu, Pak. Nggak, Space apa? yang kayak di sekitar putih-putihnya gitu. Hmm. Shiva Hanun, kalau menurutmu ini sel apa? Oligodendrosit Kak. Anindya, ini apa? Sel apa nih menurutmu? Astrosit protoplasmik. Kenapa kok astrosit protoplasmik, nggak yang fibros? Soalnya di substansia grisea. Mm-mm. Substansia grisea karena Ada perikarion. ya itu ya kayak jadi harus paham benar kenapa astrosit protoplasmik, kenapa nggak fibros. Fibros itu di mana, astrosit protoplasmik di mana? Pertama, kenapa kok ini astrosit? Karena dia tipe intinya open phase type atau dia tuh pudar, kelihatan lebih pucat. Ya, sama ini juga, ini astrosit juga. Terus buat nentuin protoplasmik atau fibros, dilihat ini bagian apa, substansia grisea atau alba, ada perikariolnya atau enggak. Kalau ada perikarion nih atau sel piramidnya, berarti ini substansia grisea. Jadi ini adalah astrosit protoplasmik. Tuh. Nah, oligodendrosit yang mana? Yang ini. Ya kan hitam dan chromatin type, benar-benar gelap banget. Ini juga oligodendrosit ada di mana ini? Ruangan Perineural space. Perineural space. perineural space. Oke, ini sel-selnya itu udah ikutin semua ya, oligodendrosit, chromatin. Oh iya, ada yang kelewatan nih, kayaknya belum jawab. Belum, kayaknya belum ada. Nah, terus bentukan tadi
ruangan sih, ruangan, bukan bentukan ruangan. Ini berperan sebagai jawabannya baru perineural satelit, perivaskular satelit. Bagian korteks atau substansia grisea. Sediaan cerebrum karena ada sel piramidnya. Jaringan sistem syaraf pusat. Oke. Di cerebrum itu ada juga bentukan khusus. Itu sel batch. Kenapa kok sel batch? Karena dia tuh ukurannya, sel batch itu sebenarnya sel piramid, cuma ukurannya lebih besar dari sel piramid lainnya. Kapan dia bisa disebut sel bed atau sel piramid? Kalau ada pembandingnya. Misal nih, ini kan sel bed nih, dua ini sama ini. Ini ada sel piramid, ukurannya cuma segini. Nah, berarti ini adalah sel bed. Kalau dalam satu lapang pandang cuma kelihatan satu perikarion, kalian jawabnya sel piramid. Kalau ada pembandingnya, baru bisa dijawab sel bed. Sediaan apa? Cerebrum, bagian korteks atau substansia grisea, jaringan sistem syaraf pusat. Nah, nih, tadi ada di sel glia ada makroglia, sel ependim sama mikroglia. Nih, mikroglia itu kelihatannya gepeng. Nih, kalian coba baca-baca lagi ya. Kalau nggak salah dia fungsinya sebagai makrofag. Ya mungkin coba kalian baca ini benar apa enggak. Seingatku sih gitu. Nih, yang gepeng-gepeng. Ini sel piramid, kelihatan intinya open face type ini. Ini ada sel satelitnya. Anindita Cayara. Ini ruangan apa? Sama kayak ini. Perivascular space bukan kok? Perivascular space. Ini sel apa? Anim. Oligodendrosit kak. Kurang tepat. Ini juga termasuk sel piramid. Dia ini kan segitiga bentuknya. Tiga, tapi ini memang lebih kecil. Di pinggirnya ada perineural space-nya. Ini juga sih. Ini juga. Ini juga. Nah, kalau ini bagian apa nih? Ada yang tahu? Bella, ini bagian apa Bella? Ini loh, medula atau substansia alba. Kenapa? Karena nggak ditemukan perikarion. Di sini kan nggak ada perikarionnya. Cuma oligodendrosit sama astrosit fibros. Nah, ini yang jelas. Yang hitam ini oligodendrositnya. Ini oligodendrosit. Terus yang open face type ini adalah astrosit fibros. Ingat ya? Kenapa fibros? Karena dia berada di bagian medula. Kenapa medula atau substansia alba? Karena dia nggak ditemukan perikarion. Buat cerebrum ada yang ditanyakan. Kak, maaf izin nanya. Ini Mm-mm. yang gambar di sebelah kiri tuh agak mirip sama kayak tulang rawan gitu, Kak.
Itu ada cara khusus buat bedainnya nggak Kak? Soalnya itu kan kayak ada yang oligodendrosit tapi yang kayak nyatu jadi kelihatan kayak sel nest gitu Kak. Oke, tulang rawan. Hmm. Ini di sini kan nggak kelihatan itunya, apa namanya? Yang gelap-gelap tuh, tudung tulang rawan tuh, apa? Cartilage kapsulnya kan nggak ada di sini. Terus lakunanya juga kurang jelas gitu kan, kayak nggak ada lakunanya kan ini. Cuma putih-putih gitu aja sama titik-titik oligodendrosit. Sama, apalagi ya bedanya untuk tulang rawan tuh. Kalau hialin jelas ini kan apa kelihatan kayak serabut-serabut gitu kan. Apalagi ya. Kiri kanannya juga nggak kelihatan ini kan kayak perikondriumnya juga nggak kelihatan. Biasanya kalau di tulang rawan itu pasti ditampakin apa ditunjukkan perikondriumnya. Oke Kak, makasih. Mm-mm. Kalau ini jelas ya, soalnya kan kayak jarang-jarang gitu. Oke, ada lagi cerebrum, sorry, sorry, cerebrum. Ya, jadi dia kalau dilihat dari kejauhan atau perbesarannya nggak terlalu besar, dia itu cuma terdiri dari eh, korteks medula dan korteksnya ini cuma gelap. Kalau medula spinalis kebalikannya, bagian yang gelap itu ada di medulanya, sedangkan di korteksnya itu terang atau substansia albanya. Nanti kita bahas. Terus kalau di zoom, kalian lihat perikardialnya bentuknya apa? Kalau segitiga atau sel piramid, berarti ya cerebrum. Kita lanjut ke cerebellum atau otak kecil. Nah, yang membedakan cerebellum di bagian korteks, dia ada 3 lapisan. Yang biru, yang merah, ini lapisan molekuler. Yang biru, ini panjang, lapisan ganglioner. Sedangkan yang hijau, ini adalah lapisan granuler. Nah, 3 lapisan itu tadi ada dalam satu bagian, yaitu korteks cerebellum. Nih, yang aku lingkarin coklat itu adalah korteks dari cerebellum. Sedangkan medula dari cerebellum itu yang warnanya ini. Nah, yang biru yang biru terang di tengah ini adalah medulanya. Ya, jadi uh, ini lapisan molekuler yang terang, yang paling luar. Terus yang di tengah ini ada lapisan ganglioner. Isinya ada sel Purkinje-nya yang paling yang dalam, yang selnya padat banget ini. Titik-titik-titik ini adalah lapisan granuler. Jaringan apa? Sistem saraf pusat. Sediaan apa? Cerebellum. Bagian korteks. Bagian medula. Oke. Nah, ini kalau di zoom di korteksnya, ini yang warnanya terang, ini lapisan molekuler. Bawahnya ada satu lapisan yang tipis, tersusun dari sel Purkinje,
Ini sel Purkinje-nya. Ini adalah lapisan ganglioner. Bawahnya ganglioner ini adalah lapisan granuler. Jaringan sistem saraf pusat. Sediaan cerebellum bagian korteks atau substansia grisea. Sel Purkinje. Cerebellum, ada yang ditanyakan? Nggak ada, aku lanjut ke medula spinalis. Kak, mau nanya. Ya, kenapa Rizky? Itu sel Purkinje itu kayak satu doang gitu, Kak. Apa? Apanya yang satu? Dia tuh banyak, cuma baris gitu loh. Nih, kalau Udah di sini tuh, jelas jadi nggak? satu, selapis aja gitu loh. Dia cuma selapis sel Purkinje, tapi ada banyak. Nih, Oh, jadi bagian ganglionernya tuh itu tuh isinya sel Purkinje yang berbaris gitu. ya, betul. Jadi barisan sel Purkinje ini merupakan lapisan ganglioner. Atasnya ini molekuler, bawahnya granuler. Kak Faiz mau tanya, Mm-mm. yang digambar selanjutnya itu Kak, Mm-mm. itu izin annotate ya Kak? Iya, Ini itu juga sel Purkinje bukan Kak? iya itu. Tuh, terus Oh, ini juga. oke. Makasih Jadi Kak. ini berderet gitu loh. Ini juga. Hmm. Ya makasih Kak. Oh iya, sama. Jadi di cerebellum ini numpuk gitu loh, Rek. Korteksnya itu nggak cuma jadi melungker-melungker kan otak bentuknya kayak cacing nih. Gini-gini kan. Nah, terus ini skematis saja. Di sini aja deh. Untuk otak kan gini. Khususnya cerebellum nih. Nah, medulanya itu yang hijau ini. Cuma dikit nih. Cuma gini. Korteksnya yang pink nih. Ini segini tuh korteksnya. Ini tebel. Ini korteks. Paham nggak secara skematisnya? Nih ya. Jadi ini korteks, ini juga korteks. Soalnya dia tuh ngelipat gitu loh. Yang di tengah baru medulanya. Kayak ini, medulanya di tengah, ini korteksnya. Nih, paham nggak kira-kira? Kalau paham reaction, kasih jempol. Gimana gimana? Ada yang belum paham? Yang belum paham ngomong Rek. Bingungnya di mana? Itu ya. Kalau di cerebellum ciri khususnya tuh gitu. Jadi ini korteks nih, ini molekuler, lapisan molekuler, ganglioner, ini granuler, medula, ini granuler, ganglioner, balik lagi ke molekuler, numpuk gitu loh, ngelipat. Itulah, semoga kalian paham. Oke, lanjut ke medula spinalis. Nah, ini lebih kebalik Rek. Kalau di medula spinalis, korteksnya itu substansia alba, medulanya substansia grisea, nggak usah bingung. Terus di tengahnya ini ada kanalis centralis yang diselimuti atau dikelilingi oleh sel
Anterior horn cell. Sel Ependim. 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 Nah, sel ependim. Mana ya? Nah, ini loh. Ini kanalis centralis. Di tengahnya ada, di pinggir-pinggirnya ini ada sel ependim. Nah, kanalis centralis ini berisi apa? Cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal. Keren ini, Anindya. Canggih kamu ya. Oke. Jaringan sistem saraf pusat. Sediaan medula spinalis. Bagian yang luar ini korteks atau substansia alba. Yang dalam medula atau substansia grisea. Nah, ada sel. Nah, perikardionya ini namanya anterior horn cell. Sebenarnya ada dua kan. Ini yang anterior, ini posterior. Kalau di sini namanya posterior horn cell. Cuma selnya itu kecil-kecil. Pasti kalian ya oke lah pukul di sini tuh dianggap dipukul rata. Kalau perikarion di medula spinalis itu namanya anterior horn cell. Ini ya yang membedakan anterior horn cell dengan sel piramid kalau di anterior horn cell itu sudutnya udah lebih dari tiga. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Ya walaupun ada yang nggak jelas kayak gini. Tapi kalau di situ kalian udah nemu yang lebih dari tiga sudut, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, nggak jelas sih ini. Nah, itu anterior horn cell. Jaringan sistem saraf pusat, sediaan medula spinalis, bagian substansia grisea atau apa nih? Bagian apa nih? Sahira. Bagian apa nih Sahira? Itu substansia grisea ya, Kak? Mm-mm. Atau Atau bagian medula? ya betul sekali karena dia di sediaan medula spinalis. Oke. Yang udah jaringan sistem syaraf pusat, sediaan medula spinalis, bagian medula atau substansia grisea, lumen canalis centralis, berisi cairan cerebrospinal, sel ependim, sel strosit protoplasmid. Oke, medula spinalis, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, lanjut ke meninges. Meninges itu merupakan selaput yang melapisi otak atau sistem saraf pusat. Nggak cuma otak sih, Medspin juga. Hmm, Oke. Jadi lapisan, ada tiga lapisan ya. Dari yang paling atas, ini ada dura mater. Bawahnya, ini ada tipis, ini arachnoid, lapisan arachnoid. Terus yang nempel ke korteks, ini lapisan pia mater. Di antara tiga lapisan itu ada ruangan. Ruangan pertama ini, bawahnya dura mater, ruangan subdural. Terus bawahnya arachnoid, ini ruangan subarachnoid. Ini ada arteri. Ini vena. Ini ya, culek. Ini lapisan dura mater. Lapisan arachnoid. Nih,
red ini tipis. Lapisan pia mater. Nah, pia mater itu masuk sampai ke sulcus nih. Jadi otak ini kan ada sulcusnya. Ada sulcus, ada gyrus. Nah, kan ada yang bagian masuk ke dalam nih. Nah, pia mater tuh juga ngikut sampai masuk ke dalam. Ini juga. Nah, pia mater tuh masuk ke sini. Nih. Nah, ini juga pia mater. Pia mater, arachnoid, dura mater. Adalah ruangannya berisi cairan cerebrospinal, sama ya kayak tadi kanalis ventralis. Ini isinya cairan cerebrospinal. Nah, ketiga lapisan itu dalam merupakan bagian dari meninges. Ini ya, ini dura mater, subdural, arachnoid, subarachnoid, pia mater sampai ke dalam-dalam. Dah, pengen kan? Oke, latihan soal. Kalau nggak tanya atau bingung, langsung nanya aja ya, Re. Nggak usah malu. Malu bertanya sesat diuprak nanti. Jawab bareng-bareng ya. Sediaan apa ini? Sabut saraf. Sabut saraf. Kabut, saraf. Oke. Bentukan? Nodus Of Francia. Not of frontier. Oke. Najwa. Ini sel apa nih? Sel ini tadi benar kan? Mikroglia kan? Kurang tepat. Anindita. Sel apa ini? Sel Swan bukan, Kak? Iya, sel Swan. Dewi Larasati. Ini bentukan apa? Mielin. Selubung mielin. Siapa yang belum tak panggil? Rizky Prayoga. Ini bentukan apa garis ini? Rizky, ada nggak nih orangnya? Selubung mielin bukan nggak? Garis ini? Terus yang putih ini apa kalau gitu? Eh, akson bukan? Yang putih akson, yang garis lubung mielin gitu. Yang garis akson, yang putih Mm-mm. mielin. Yang putih, Selubung mielin. ya. Oke.
Bentukan apa ini? Corpuscle Meissner. Corpuscle Meissner. Oke, tuh. Ini sediaan Cerebellum. Cerebellum. cerebellum, ya betul, cerebellum. Bagian Bagian cortex. 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 Oke. Sel Purkinya. Sel Purkinya. Lapisan Purkinje. sel Purkinya di lapisan apa? Ganglioner. Ganglioner. Ruangan perivascular space. perivascular space. Kalian di monitor kelihatan biru-birunya nggak atau cuma panah aja? Kelihatan. Oke. Sel apa ini? Mikroglia. 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 Oke, betul. Ini sel Oligodendrosit. berperan sebagai Satelit. Satelit. Perivascular. perivascular satelit. Nah, harus lengkap. Ini lapisan apa berarti? Molekuler. Berarti ini lapisan Granular. Granuler. granuler. Jaringan Sistem saraf pusat. sistem saraf pusat. Oke. Ini bentukan apa? Corpuscle Vater Pacini. Corpuscle Vater Pacini. Jaringan Jaringan lemak unilokuler. Lemak unilokuler. jaringan Sistem saraf Sistem saraf putih. Oke. Seluruh bentukan ini apa nih? Ganglion Ganglion spinalis. spinal. Ganglion spinalis. Kenapa nggak otonom? Karena kalau otonom Karena itu satelitnya lebih banyak. Karena sel satelitnya banyak. Nah, satelitnya banyak. Intinya Di cenderung di tengah. Ini inti ya. Bukan sel satelit. Sel satelit itu yang di pinggir-pinggir. Ini cenderung banyak. Oke. Nama khusus jaringan yang panah hitam tuh yang dalam. Apa ini? perineurium. Endoneurium. Endoneurium. Yang dalam ya. Dia melingkari satu rambut saraf. Nah, yang merah nih kurang minggir sih. Ini yang melingkarin segini. Berarti apa ini? Perineurium. Oke. Terus ini bentukan bulat nih, satu bentukan bulat nih namanya apa nih? Satu vesikel saraf. Satu vesikel saraf tepi. Oke. Lapisan yang ditunjuk ini Dura mater. kayaknya ini arachnoid deh. Ini baru dura maternya. Ntar ini nggak jelas sih. Ini udah paling atas belum ya? Belum kayaknya. Ntar dikunci apa nih? Ya arachnoid. Ini arachnoid ya. Dura maternya tuh yang ini. Kalau ini apa ini? Berarti Via mater. ya mater. Ini ruangan Sub.
Subdural Subdural. cluster. Subdural. Oke. Bentukan apa itu? Ambigu gitu ya. Protoplasmik. Astrosit protoplasmik. Harusnya pertanyaannya sel apa? Tapi kok open phase type. Kalau misal dense chromatin type ditanya sel apa, jawabannya apa? Oligodendrosit. 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 Ruangannya Perivascular space. Space. ruangan Perineural space. Neural space. ya perineural space. Ini kan perikarion, sel piramid. Berarti ini dia berperan sebagai apa? Perineural satelit. Perineural Perineural satelit. Ya, betul. Sel apa? spiral. Salpage. Pets. Sel pads. Soalnya ini ada sel piramid yang kecil, lebih kecil. Berarti sediaan Cerebrum. cerebrum bagian Cortex. Substantia grisea. cortex atau substansia grisa. Betul. Jaringan Jaringan sistem syaraf pusat. Mm-mm. Udah jelas ya, sel apa ini? Tanduk depan. Sel tanduk depan atau anterior horn cell. Berarti sediaannya Medula spinalis bagian Terus medula. ya lengkap banget. Bentukan ini titik-titik ini apa nih? Yang basofilik nih di Nasal dalam body. ya nasal body. Oke. Nah, yang ditanyakan oh ya, Rek. Nilainya kalian pada tahu nggak yang bab sebelumnya? Enggak sih? Oh, udah. Yang bab tulang sama darah. Belum, Kak. Nggak tahu, Kak. Tahu, Nggak tahu. Kak. Lah, kok bisa ada yang tahu, ada yang nggak tahu? Soalnya kemarin waktu udah pas tes itu nilainya nggak keluar kan, Kak. Terus waktu habis sholat duhur, saya refresh lagi, keluar nilainya. Hmm. Terus yang belum tahu tuh nggak di refresh, udah nggak ngecek lagi gitu kan? Iya, Kak, nggak ngecek lagi. Hmm. Ini gimana? Aku spill atau gimana? Atau aku sebutin yang di bawah 86 gitu? Ya, apa, Rek? Tak spill aja yo. Ribet lah. Dikirim di sebutin. grup aja, Kak. Kirim di Iya, grup. iya Kak. Tak share screen sini ya, nanti kamu lihat apa kamu apa yo, perhatiin sendiri mana yang mau remedi, mana yang enggak. Remedinya ngapain ya, Nay? Mager ya bikin soal. Bentar. Hmm. Alhamdulillah.
Bentar ya. Tikus. Nah, tuh kelihatan kan? Ini ada yang kosong. Shiva Hanun. Ini kemarin udah kegede kan? Atau Iya gimana? Kak, ya udah Kak. Udah 86 kan? Oke. Terus kemarin siapa? Mayo Chika, mana Mayo Chika? Nah, ini kemarin udah gede 86. Ya, Oke. Berarti udah semua ya nih. Kalian screenshot lah, kalian hafalin. Dah, yang mau remedial besok. Besok lah. Faiz, maaf mau nanya, besok itu remedial jam berapa ya, Kak? Yang itu. Nanya jam berapa? Soalnya sore kan ada tryout antop, terus saya malam ada rapat, Kak. Hmm. Nah, tak mikir. Nggak usah soal lah remedinya. Ngapain gitu. Apa ya enaknya? Kira-kira apa Rek, yang bisa bikin kalian belajar lagi? Inilah bikin, ini aja kalau aku bikin preparat, kalian nyari preparat, terus kalian tandai kayak di PPT tutor tuh ditandain, ditunjuk, ini apa, terus dijelasin secara teoritisnya. Satu anak, satu anak bikin 3 preparat sesuai bab yang remedinya. Nanti dikumpulin di drive. Tuh, keberatan nggak kalian? Berarti Soalnya itu kayak gambar gimana? ya. Berarti itu preparatnya terus kayak ditunjuk bagian-bagiannya sama per bagiannya itu dijelasin gitu kan, Kak? Mm-mm. Kayak PPT tutor gitu aja. Oh, oke, Kak. Mm-mm. Dijelasin. Tapi preparatnya nggak boleh ngambil dari PPT tutor atau PPT dosen. Sama kayak ini. Kayak apa namanya? Tutorial di TKB. Dah gitu aja. Sambil kalian belajar lagi, baca-baca. Soalnya kalau kalian di soal lagi, nilainya sama aja. Ya wis, mending gini aja biar kalian belajar. Oke? Nanti aku kasih link drive buat pengumpulannya. Batasnya hari Minggu. Minggu jam 7 malam. Enggak ya, Minggu 12 siang. Ini apa sih? Kamis, saya lama. Minggu jam 12 siang. Oke? Yes. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, cukupkan sebelum mengakhiri tutor. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.
Doa dapat dicukupkan. Sekian buat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas mau Kak. nanya, Terima kasih Kak. formatnya PDF kan, Kak? Iya, PDF. Ya, oke, makasih, Kak. Hmm. Kak mau minta PPT tutor, Kak. Oh, Iya, Kak, iya. yang tulang belum dikirim, Kak. Ya, habis ini tak kirim. Makasih, Kak. Yuk.